Ke masjid sudah tengkot-tengkot, rambut sekampung saya gitu kan, pincang-pincang. 50 tahun sudah berlimpah penyakit, umur segini sudah tulang udah bermasalah, otak sudah mulai berkabut. Saya cuma minta 4 atau 5 hal saja dari Anda. Kalau Anda mau hidup sehat, selama 14 hari Anda kurangi sampai 70-80%. Subhanallah, tulang Anda, otak Anda, jantung Anda, semua akan seperti teriset ulang, beneran. Kalau tanpa sumber yang bikin masalahnya dikurangi, mustahil. Yang mustahil lagi. Mustahil mau sehat gitu loh. Itu akan menguatkan pencernaan dan menguatkan tulang. Masalah-masalah di kesehatan di 40 tahun itu sebenarnya simple. Sekarang saya tantang Anda, ibu-ibu sekalian mau sehat? Mau. Mau tanya gitu nggak? Mau? Oke, kalau Anda bilang mau, oke saya jawab. Tapi kerjain. Oke? Allah saksinya ya. Anda kalau nggak kerjain gimana? Ya, saya nggak bisa memfatwakan itu dosa atau tidak. Yang jelas Anda telah berdusta. Katanya mau berjanji, kan janji amanah. Oke, saya kasih resepnya. Mulai nanti siang. Kan makan siang. Oke, mau nanti siang. Gak banyak kok, saya cuma minta 4 atau 5 hal saja dari Anda. Kalau Anda mau hidup sehat. Yang pertama apa? Yang pertama, kurangi atau stop semua makanan-makanan yang menggunakan minyak goreng. Itu dulu yang pertama. Susah kan? Ya udah, nggak usah saya terusin kalau gitu. Apa? Kan omongannya kan susah. Ya kan? Buat apa? Itu. Oke, bismillah, siap. Gitu. Semangat hidup. Umur sudah 50 tahun, begitu-begitu aja terus omongannya. Tak ada perubahan. Jalan ke masjid sudah tengkot-tengkot, rambut sekampung saya gitu kan, pincang-pincang. 50 tahun sudah berlimpah penyakit. Nabi itu 55 tahun baru mulai perang. Baca sirahnya. Baru mulai perang umur 55. Coba. Lah kita 55 kontrol. Jadwal kontrol tiap bulan. Makanya saya bilang, manusia itu, kita itu tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Enggak. Kita tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Sebab kalau kita sering-sering sakit, nggak bisa kita mengerjakan amalan. Amalan yang paling utama dihisab Allah apa? Sholat loh. Kalau sholat sudah sakit, kaki juga sudah bermasalah, misal, tak bisa sholat sempurna kita berdiri. Akhirnya sholatnya apa? Duduk, pahalanya gimana? Setengah pahala sholat berdiri, sholat duduk itu kan itu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kepada bapak sekalian, ayolah kita mulai disiplin gitu loh sama diri kita itu, ya, mulai tegas sama diri kita, mulai mendidik dia. Boleh, berarti kalau Anda berarti dokter di rumah atau di mana gitu nggak makan tuh yang aneh-aneh, makan, cuman porsi yang saya berikan nggak banyak saya berikan gitu. Kayak tadi malam saya beli mie Aceh. Saya beli mie Aceh tadi malam. Anda tahu mie Aceh versi saya apa yang terjadi? Kalau saya beli mie Aceh, saya akan beli sate kambingnya 20 tusuk. Daging kan? 20 tusuk, saya minta dimasak di situ, direbus mie-nya, ya. Kemudian tadi malam apa yang terjadi nih? Saya nggak mau makan yang ada kuah yang dimasukkan dalam plastik. Saya bawa rantang dari rumah loh. Wallah, tadi malam. Saya bawa rantang, sejadi-jadi saya bawa rantang. Saya bilang, itu yang itu kaget. Dia bilang, ini orang aneh bener. Bawa rantang yang ada gambar kembang-kembang. Saya bawa dan saya tidak malu daripada badan saya masalah. Bawa, itu kerjaan saya zaman dulu waktu di kampung. Kalau orang tua saya nyuruh saya beli makanan, beli lauk, gak ada plastik zaman dulu. Kita pagi-pagi atau Anda beli makanan pagi-pagi, nasi panas, apa panas, kertas makanan yang coklat itu dalamnya plastik loh.
Itu udah banyak dibahas pemicu kanker. Coba. Jadi kita ini berantakan banget kehidupan kesehatan kita dan nggak mau berubah gitu loh. Atau belum dapat hidayah buat berubah. Saya beli itu sate, mie HC itu kenapa? Karena saya memang suka yang berbumbu, berempah. Saya pengen kuahnya, saya bikin yang rebus. Tolong masakin bang sama dia, masakinlah dia. Sate di anu sendiri sama dia. Saya biasanya kayak gitu, acarnya saya minta banyak dalam satu piring porsi itu acarnya kadang-kadang mungkin 3 atau 4 sendok makan itu acarnya. Yang saya makan pertama kali apa? Acarnya. Habis saya makan acar apa? Saya makan dagingnya. Baru terakhir saya akan makan mie-nya itu pun kadang-kadang sedikit. Sudah kenyang sama daging. Itu tipsnya saya kalau makan. Dari mulai supaya apa? Supaya saya nggak kena bahan-bahan dari plastik. Ya, nggak mau. Ya, itu kan tugas kita. Bagi bapak-bapak yang minum, Anda yang minum, yang kopi-kopi panas ya pakai paper cup itu, dalamnya plastik loh itu. Anda bayangin lagi panas-panasnya kena plastik, sah jadi itu. Gitu loh. Gak sadar kita kan? Subhanallah ya. Nah, hal-hal begini hal simple ya. Cuman lagi-lagi kalau kita nggak aware sekalian, nanti tiba-tiba kok umur segini sudah tulang udah bermasalah, otak sudah mulai berkabut. Kacamataku di mana ya tadi ya? Itu berkabut bahasanya. Jadi jilbabku di mana ya? Itu kalau orang sana bilang tuh brain fog. Otaknya berkabut. Mikir susah. Diajak mikir sedikit gak bisa. Ya. Otaknya agak mengeras. Gitu. Mungkin kebanyakan tepung sama minyak. Gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Gula pasir. Itu aja. Gula pasir. Yang kedua. Yang ketiga apa? Terigu. Udah mulai tenang. Tadi bawel ya. Yang keempat apa? Nasi putih. Itu aja Anda mulai selama 14 hari Anda kurangi sampai 70-80%. Subhanallah, tulang Anda, otak Anda, jantung Anda semua akan seperti teriset ulang beneran. Modal itu doang loh, beneran. Dan saya sudah dapatkan banyak orang yang melakukan itu tuh terjadi perubahan yang luar biasa. Artinya apa? Bukan nggak ada guna, tapi tidak akan optimal apa yang mau saya sampaikan kalau kita bahasa itu tidak remove the bad. Apakah itu the bad? Iya, karena sumber kalori semua, sumber karbohidrat semua sebagian besar, dan sumber minyak radang semua. Jadi kalau Anda mungkin bayangkan sekarang satu piring nasi goreng, ada kerupuknya, ada bakwannya, minumnya pakai teh manis, isinya apa? Karbohidrat semua loh. Seratnya ada. Di mana seratnya? Ada di acar sama di daun yang sering kita cueki. Daun selada itu loh, yang buat hiasan. Orang makan nasi goreng pakai daun selada kan? Dimakan nggak? Oh tidak, jujur aja lah. Ya mama yang suka daun-daunan ya oke lah. Zaman sekarang mana ada. Akhirnya apa? Nasinya sudah karbohidrat, kerupuknya sudah karbohidrat, apalagi bakwannya sudah karbohidrat, minumnya teh manis karbohidrat lagi, double 4 loh. Gila, Masya Allah, bukan gila, astagfirullah, luar biasa gitu. Kesel. Terus gitu nanya, dokter, apa herbal buat kolesterol gitu kan? Saya jawab apa sama orang itu? Puasa. Betul, Anda baca aja puasa datanya, emang benar? Saya nggak kuat puasa, ya sudahlah. Mau ngomong apa? Mau kasih bawang putih? Mau begini? Habas soda memang benar, Anda baca datanya, habas soda, bawang putih, semua memang bagus buat kolesterol, misalkan yang berlebihan. Tapi kalau tanpa sumber yang bikin masalahnya dikurangi,
mustahil. Yang mustahil lagi. Mustahil mau sehat gitu loh. Ya, yang terjadi apa? Salah satunya kecerdasan kita pasti akan turun. Makanan itu akan sangat berpengaruh dengan kecerdasan. Oke, muncul tuh setan excuse-nya, setan alasannya. Dia akan bilang begini, makan sehat kan mahal, Pak. Iya, makan sehat mahal. Selalu begitu ngomongnya kan. Padahal apa? Ya Allah ya Robi, saya bilang, itu tuh cuman legalisasi saja untuk dia mempertahankan untuk makan tidak sehatnya dia. Saya di depan rumah saya itu baru sekalian ya, karena tinggalnya di kampung ya, di daerah Bekasi, itu Jati Asih itu, salah satu panggilan yang saya sangat suka dari yang jualan itu apa? Tiwul, tiwul, gitu. Dia jualan tiwul, dia jualan getuk, dia jualan ketan, apa lagi itu? Satu paket, itu kan? Itu kalau saya makan begituan, ada ilmunya lagi saya kasih tahu. Kalau saya makan begitu, saya akan beli tiwulnya, saya akan beli getuknya. Itu kan ada pengawet tuh. Kalau saya udah makan begitu, pasti saya akan minta, Bu, kelapanya dibanyakin. Kelapa parutnya itu loh. Itu resep sebenarnya. Kenapa? Kalau Anda makan karbohidrat yang dicampur dengan lemak, itu akan membuat karbohidratnya itu makin berserat dan tidak membebani tubuh. Itu. Makanya udah bener orang Indonesia zaman dulu kalau makan getuk atau getuk tuh temannya pasti adalah kelapa. Udah bener. Karena getuk, singkong itu karbohidrat kan. Ketemu lemak, kita sebut dia jaketnya. Nah gitu. Jadi bukan masalah. Beras yang ada zaman sekarang tuh nggak ada jaketnya lagi, sudah habis semua, dibuang. Yang makan siapa? Yang tulangnya kuat, ayam. Bekatul, sekam tau? Yang makan ayam kan? Ayamnya lewat depan kita. Bahagia dia. Ayam-ayam kampung tuh kan? Kita kagetin, kaget, gitu-gitu kan ayamnya kan? Ini manusia dikagetin nggak bisa bergerak, kakinya nggak kuat. Kebanyakan karbo, nggak kuat. Gitu. Berarti bagus dong makan kita sebutnya kulit ari beras itu loh, atau kulit beras itu bagus. Justru malah itu jaket terbaiknya beras untuk mencegah gula pada beras atau nasi itu melonjak, itu di situ adanya. Gitu. Makanya berarti bagaimana cara? Dok, mohon maaf kami atau saya belum bisa meninggalkan nasi, nggak apa-apa, saya kasih solusinya kok, asal Anda mau berubah aja. Kalau mau berubah saya kasih banyak opsinya. Caranya gimana? Oke, pertama misalkan, nasi saya nggak bisa tinggal, nggak apa-apa, nasinya Anda kasih lemak di situ. Apa contoh lemaknya? Banyak. Ghee, contohnya ghee. Ghee itu GHEE tulisannya. Itu lemak hewan, itu bagus. Campurin ke nasi itu. Jangan mentega dicampurin. Mentega dari apa? Sawit lagi. Itu yang pertama. Atau kalau enggak Anda campur PCO, campurin ke nasinya. Atau kalau enggak apa? Anda campur misalkan zaitun di situ sedikit. Atau kalau nggak ada apapun, campurin rempah aja di situ. Nggak ada apapun juga, campurin biji-bijian. Itu akan menguatkan pencernaan dan menguatkan tulang. Gitu. Mudah? Mudah. Kalau tahu ilmunya. Gitu. Maka sudah mulai paham. Nanti kalau makan ya, Bapak Ibu makan, maka yang pertama kali dimakan dalam satu sajian makanan kita apa? Sayur dulu. Atau buah dulu. Setelah itu apa? Daging atau proteinnya. Ya. Terakhir baru Anda makan karbonya. Coba praktekin. Habis itu jangan langsung makan dulu. Sebentar ditunggu. Biarkan dia tercerna dengan baik. Nanti lihat apa yang tadi dengan badannya. Makin kokoh, makin kuat, ngantuknya hilang. Ya. Makanya dalam surat Waqiah itu sebenarnya
Allah di situ menjelaskan buah-buahan sebelum daging. Jadi makan buah itu bukan di akhir, di depan. Kalau kita kan buah dijadikan sebagai cuci mulut, ya kan? Meskipun saya belum pernah lihat orang dia makan semangka atau kan cuci mulut, ambil semangka cuci. Nggak gitu juga kali. Gitu. Jadi nasinya campur apa lagi? Bisa dicampur biji-bijian. Biji wijen ada campur situ, biji habatus soda campur situ, apalagi serai ada campur. Jadi nasinya itu akan penuh dengan serat. Itu poinnya. Oke. Nah, saya kasih solusinya kan gitu. Sebelum nanti kita akan bahas sebenarnya masalah-masalah di kesehatan di 40 tahun itu sebenarnya simple. Ya. Kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 40 itu, Allah mengatakan begini kepada kita, bahwa kita itu dijadikan awalnya lemah, kuat, lemah lagi. Nah, kita akan nanti sorotin di situ sebenarnya yang dimaksud kira-kira kalau dalam perspektif badan kita itu yang apa yang kita harus mau kuatkan di situ supaya nanti katakanlah kekuatan tubuh kita itu memang sampai pada batasnya memang kuat, bukan dia menurun kuat itu secara drastis gitu loh. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, nasi kayak begitu tuh. Atau kalau enggak usah makan nasi sekalian. Makan ubi kan bisa. Bahkan ini saya kasih pilihan yang lebih bagus dari nasi sebenarnya. Salah satunya, bukan lebih bagus sih. Kalau datanya memang lebih bagus, yaitu apa? Sorghum. Sorghum itu besinya lebih tinggi daripada nasi, karbohidratnya jauh lebih rendah daripada nasi. Sorghum. Nanti di browsing aja sorghum itu apa. Dia bentuknya kayak gandum, bijinya kecil-kecil. Ya kayak biji kacang hijau lah gitu kan. Nah, itu bisa dibuat makanan. Itu jauh lebih powerful ya untuk memberikan serat kepada tubuh kita. Gitu. Kemudian minyaknya mau diapain? Nih, kita remove the bad dulu, kita ganti dulu, baru kita akan bahas yang lain. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian minyaknya ganti apa Pak? Kalau perlu mulai sekarang jangan sering-sering pakai minyak goreng. Kalau mau minyak goreng, Anda usahakan pakai minyak kelapa saja, atau kalau nggak dikukus, ditumis, atau kalau tumis kan atau disangrai itu kan nggak perlu pakai minyak banyak. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini supaya Bapak Ibu paham? Oke, saya jelaskan dengan sebuah kaidah sangat mudah. Kentang, satu tangan saya ini kurang lebih lah ya. Kentang ini saya kukus. Ya, saya makan ya sama kulit-kulitnya. Jadi kalau makan kentang jangan dikupas. Makan sama kulit-kulitnya. Terus langsung berpikir, berarti duren juga. Ya enggak lah kalau dulu. Hari kentang kayak begini nih Bapak Ibu sekalian, kalau Anda kukus dan ukuran kayak begini ya kurang lebih kalori yang Anda dapatkan itu sekitar 90 kalorian. Dikukus atau direbus. Lalu berkreasilah kita membuat kentang itu menjadi French fries, kentang goreng. Oke? Naiklah dia menjadi sekitar 200 dari jumlah yang sama, kalorinya berbeda. Oke? Terus apa lagi? Diubah lagi supaya lebih tahan lama. Kita buat jadi keripik. Oke? Kalau udah jadi keripik, dia menjadi berapa? Sekitar 300-an. Coba bayangin. Udah mulai geleng-geleng kepala kan, berantakannya kita zaman sekarang. Jadi kalau ada orang gitu kan, coba bayangin, makan nasi goreng lah atau apa gitu kan, pakai kerupuk keriting yang warnanya putih itu. Legend itu. 6 kerupuk putih itu, ini halal ya, kita nggak bahas ini haram, ini babnya semua halal. Tapi kalau mau naik kelas, masuklah ke bab toyib. Itu maksud saya. Kerupuk itu kalau Anda makan 6, kurang lebih sekitar 200-an kalorinya loh. Tanpa, kira-kira saya tanya, kira-kira kerupuk kayak begitu, berlimpah enzim nggak? Berlimpah enzim nggak? Nah, ini kan nggak tahu kan? Coba. Kira-kira enzimnya banyak apa nggak kerupuk kayak begitu? Berarti belum paham. Ketahuan kan? Nggak apa-apa. Kira-kira kalau saya makan buah,
nanas gitu kan. Buah nanas itu kira-kira banyak nggak enzimnya? Mulai paham. Kalau saya makan kerupuk, kira-kira ada nggak enzimnya? Udah paham. La haula wala quwata illa billah. Saya ngisi kajian begini nih kadang-kadang khawatir aja banyak bazar di depan. Macam-macam gitu kan, pentol, apalah gitu kan. Sosis lah. Belum lagi itu jadi nggak enak. Makanya kalau gini tuh mendingan nggak usah ada bazar. Kalau ada bazar mendingan bazar yang sehat. Sebab yang udah dapat hidayah biasanya nggak mau lagi tuh. Tapi biasanya jarang. Dari 200 orang yang datang, ya dapat hidayah paling 5 orang lah kadang-kadang. Jadi nggak butuh perjuangan. Untuk hidup sehat itu butuh perjuangan. Kenapa? Karena musuhnya bukan pedagang, tapi musuhnya syaitan. Anda sedang berhadapan dengan syaitan. Kata siapa? Kata Quran. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Gitu kata Allah. Musuhnya setan, bukan si fulan, bukan. Mereka mantau kita, nggak bisa halal. Kita katakanlah muslim gitu kan, sama dia digodain tuh. Digodainnya apa? Kalau halal kita bisa lewatin, oke, saya nggak mau makan yang haram, nggak mau. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu apa? Toyib, kan gitu. Kalau toyib dia nggak bisa goda juga, masuk ke yang ketiga, berlebihan. Nah itu. Jadi kalau Anda makan, misalnya makan kurma sehari 2 kilo, pasti kena diabetes. Pasti. Iya kan? Kurma sehat nggak? Toyib nggak? Halal nggak? Bab ketiga dia pakai sama dia. Tema ketiga. Begitu caranya. Jadi kita harus tahu musuh kita itu siapa dalam urusan makanan kayak begini. Gitu. Sampai mana tadi? Kerupuk. Ya kan? Kerupuk. Jadi bayangin aja sekalian. Enzimnya nggak ada. Mineral nggak ada. Vitaminnya. Coba baca datanya deh, nggak percaya. Itu apa sebenarnya? Terigu kan? Terigu digoreng kan? Dia pergi ke salon, dikeriting-keritingkan sedikit. Kerupuknya itu. Berarti nggak boleh makan kerupuk? Boleh. Tapi kalau mau agak sedikit kita naik kelas, carilah kerupuk yang bukan terigu. Contohnya apa? Kerupuk singkong misalkan. Kalau pengen, itu pun nggak boleh banyak-banyak juga. Apalagi? Ya kerupuk-kerupuk non gluten kan banyak. Termasuk apa? Kerupuk, kalau orang Padang bilang kerupuk jange. Oh itu oke. Meskipun minyaknya banyak juga. Pokoknya habis dari kajian begini, Anda akan pusing awalnya. Ini Jahidul Akbar ini bikin kita susah aja makan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Biasanya gitu. Tapi lama-lama baru dia paham apa yang saya sampaikan. Gitu. Jadi kalori dari vitamin nggak ada, segala macam nggak ada. Nah, tadi kan nasi udah tuh. Jadi minyaknya gimana? Gak ganti dengan minyak-minyak yang sehat. Minyak kelapa boleh, atau mungkin ada tumis pakai. Ya maksudnya jangan terlalu pakai minyak aja pokoknya. Jangan terlalu banyak pakai minyak dalam makanan kita. Itu aja pesan saya. Kalaupun pakai minyak, minyaknya bukan untuk dipanaskan. Kalaupun pakai minyak dipanaskan, carilah minyak-minyak yang sehat. Itu aja. Kedua kan, gula pasir. Kami kan butuh gula. Oke, saya kasih solusinya. Tapi ini pun jangan terlalu berlebihan juga. Banyak, Anda pakai madu. Nih, madu. Ya. Atau pakai gula aren, gula kelapa, gula jawa, segala macam. Tapi usahakan mulai latihan untuk tidak menggunakan pemanis. Misalkan tadi pagi saya di rumah minum kopi. Kalau minum kopi nggak pakai apa-apa kalau saya. Kenapa? Saya sudah meyakini bahwa saya sudah cukup manis tanpa pemanis apapun. Gitu.
Anda juga sama, harus yakin, harus pede sama diri. Karena yang memuji kita kan kita sendiri. Gitu loh. Mau berantakan kayak apa, saya cantik, saya ganteng, apa aja. Puji aja diri sendiri. Itu bagian dari kepedean, nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti kalau Anda mau makan sesuatu ya, jangan sampai makan itu membuat jiwa Anda tertindas dan teraniaya. Bapak-bapak gitu kan sukanya makan emping, tiba-tiba istrinya datang. Marah-marah. Udah tahu asam urat, masih juga makan emping. Prat, ngomong terus kan. Akhirnya satu emping yang dia sudah makan itu menjadi emping yang penuh dengan penganiayaan. Penuh dengan penganiayaan. Satu emping masa bikin asam urat naik 2-3 poin? Ya bener aja Bapak. Kenapa? Karena ketakutan dia makan emping itu jauh lebih besar daripada sekeping emping itu. Maka tolonglah hargai suami. Gara-gara dilarang mancing, naik kolesterol dia. Bisa loh. Percayalah saya. Dan saya temukan begitu banyak sekali kayak begitu. Ya, apalagi yang punya anak-anak di pondok apa segala macam. Pokoknya jangan pulang sebelum kau selesai 30 juz. Jadi dia menyelesaikan 30 juznya itu karena tekanan orang tua, bukan kasih sayang. Banyak orang-orang kayak begitu, anak-anak kayak begitu justru malah berakhirnya dengan penyakit buat anaknya. Beneran. Bapak ibunya juga nggak juga naikin solehnya, maksain anak. Gitulah. Makanya dalam bab makanan juga sama. Anda kan di sini kan orang tua sebagian besar, kecuali yang di depan-depan ini, kayaknya muka-muka edisi baru. Di belakang kayak edisi lama. Ya paling 15, belum ada 20 sebagian di depan ini kan. Ini edisi lama juga sama. Kasihlah contoh ke anak. Ibunya ngajarin tiap hari, la ta'kulu qa'iman, kata ibunya. Jangan kau makan berdiri, kata ibunya kan. Ngajarin hadisnya kepada anaknya. Tiba-tiba bapak datang. Makan berdiri, habis semua itu hadis tadi. Tidak terpakai gara-gara apa? Nggak ada teladan. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi ganti tuh dengan madu, gula aren, gula kelapa. Jadi kalau minum teh, nggak apa-apa minum teh silakan aja. Ya. Bagusnya teh apa? Nah, saya ajarin pola pikirnya. Bagusnya kalau minum teh itu teh apa? Saya lebih menyarankan teh tubruk, jangan teh saset. Gitu. Jadi kalau mau masuk lebih dalam ke otaknya Sayyidul Akbar gitu kan. Nanti kalau dokter minum tehnya apa? Itu tubruk. Kira-kira kemarin saya ada makan apa gitu kan. Terus dibawain sama abangnya itu teh botol kemasan gitu, bukan merek apa. Adalah teh botol gitu kan. Botolnya plastik, saya bilang nggak mau saya. Biasanya udah minum begitu tuh biasanya kalau saya badan saya bereaksi. Ya nggak enak di badan gitu. Saya udah ambil air putih aja saya bilang. Gitu. Tehnya teh tubruk gitu kan. Jadi mulai membiasakan ya. Itu. Kemudian apa lagi? Gula pasir tadi ganti dengan ini juga, atau ya buah-buahan. Kan kita butuh karbohidrat, Anda makan buah-buahan. Buah-buahan juga dimakan. Kalau Anda mau sehat, makan buah, bukan di jus kalau saya. Kenapa jangan di jus? Sebab kalau di jus nanti gulanya naik lagi. Apalagi Anda beli jus yang pinggir-pinggir jalan itu gitu kan. Beli jus nanas. Nanasnya kira-kira berapa banyak? Paling 1/4. Ya kan? Sisanya apa? Udah paham? Kok saya rutin minum jus ya? Kok 3 bulan ini gula darah saya naik? Iyalah. Isinya jusnya apa? Gula si itu, kental manis itu. Ya, sehingga banyak orang sekarang karena mungkin mereka sedang defisiensi cinta, kekurangan cinta, kekurangan kasih sayang, akhirnya apa? Nyari yang manis-manis. Fenomena makanan zaman sekarang itu sedikit banyak kalau dalam perspektif saya pribadi sih ya, adalah fenomena kejiwaan dan emosional orang zaman sekarang.
Percayalah sama. Kira-kira yang mereka makan kebanyakan yang manis atau pahitan? Manis. Manisnya kira-kira manis yang benar atau manis olahan? Olahan. Itu. Jadi sekali-sekali coba rasakan pahitnya hidup itu dengan minum sambiloto, broto wali. Saya dulu termasuk yang nggak suka kayak gituan. Nggak suka saya. Tapi setelah saya belajar gitu kan, akhirnya ini saya uji coba Anda supaya paham gitu kan. Jadi kalau Zilul Akbar saya gitu makan somai, kira-kira dimakan apa? Pare, bener. Apa lagi? Kol, oke lah. Apa lagi? Kentang. Apa lagi? Hah? Somai saya makan nggak? Somai saya makan nggak kira-kira? Coba yang jawab enggak, kenapa? Karena tepung. Itu cara pola pikirnya itu begitu. Karena tepung gitu kan. Jadi yang paling banyak kalau saya makan somai pakai apa? Telur. Biasanya kalau makan somai saya minimal telurnya 2. Telurnya 2, kentang 1 gitu kan. Parinya kadang 3-4 potong. Udah jadi itu. Berenergi habis itu. Ya, nggak lemot kita. Gitu caranya. Jadi mulai nge-breakdown makanan tuh kira-kira. Jadi kalau makan soto, gitu caranya. Kalau Zilul Akbar makan soto, kira-kira yang dimakan apa? Sambelnya. Pakai nasi nggak? Nggak, biasanya nggak. Kalaupun saya pakai nasi, kadang-kadang saya pakai pergedel gitu ya. Itu nasi pun kadang dikit banget. Jadi nggak boleh makan nasi, bukan nggak boleh, kurangi aja lah. Apalagi kita yang sudah terlalu banyak makan karbohidrat atau makan nasi, coba dikurangi. Badan lebih enak. Berarti badan kita nanti lemas dong? Enggak, tenang aja. Protein itu kalau Anda asupannya benar, itu nggak bakal lemes ya. Insya Allah nggak bakal lemes. Gitu.